Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Sheikh Jassim diklaim telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi MU dan siap mendatangkan Mbappe ke Old Trafford. Sementara Liverpool berencana untuk mendatangkan Federico Valverde dengan mahar besar sekaligus menikung Chelsea. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari berita rumor ada Newcastle yang mundur dari perburuan Scott McTominay yang dipatok mahal oleh MU. Sementara Arsenal punya peluang besar untuk datangkan Timothy Castagne dari Leicester City yang baru saja terdegradasi. Scott McTominay sebelumnya sangat diminati oleh Newcastle United. Namun laporan terbaru skuad The Magpies memilih untuk mundur dalam perburuan pemain asal Skotlandia ini. Pasalnya Manchester United sudah menetapkan harga bagi yang ingin merekrut McTominay. Skuad Setan Merah meminta 35 juta euro bagi klub yang tertarik dengan jasanya. Harga tersebut pun sulit untuk dipenuhi oleh manajemen Newcastle, sebab manajemen The Magpies punya dana terbatas untuk belanja pemain yakni sebesar 87 juta euro saja. Arsenal tertarik mendatangkan Timothy Castagne dari Leicester City musim panas kali ini. Bek asal Belgia ini diproyeksikan sebagai pesaing Takehiro Tomiyasu di posisi bek sayap kanan. Pasalnya di musim lalu posisi ini menjadi masalah saat pemain asal Jepang itu mengalami cedera. Maka dari itu kehadiran Castagne diharapkan bisa menjadi solusi di musim depan. Apalagi skuad The Gunners punya peluang besar untuk mendatangkannya. Pasalnya sang pemain terbuka untuk meninggalkan The Fox yang akan berlaga di kasta kedua. MU sudah mengusahakan transfer Federico Chiesa di musim panas ini. Pemain asal Italia ini disiapkan untuk memperkuat sisi sayap di musim depan. Selain itu, Chiesa juga diproyeksikan sebagai pengganti Jadon Sancho yang diisukan pergi. Bahkan kabarnya agen pemain sudah melakukan pertemuan dengan manajemen Setan Merah. Chiesa sendiri sudah mengungkapkan keinginannya untuk pindah dari Juventus. Sebab skuad sinyonya tua cuma bermain di UEFA Conference karena terkena pengurangan poin. Sementara itu The Red Devils bukanlah satu-satunya tim yang tertarik dengan Chiesa. Liverpool dan Newcastle United dirumorkan juga berminat dengan ex-Fiorentina tersebut. Manchester United siap mendatangkan Kylian Mbappe dengan mahar besar setelah Paris Saint-Germain terbuka untuk menjual sang pemain. Selain itu, Sheikh Jassim diklaim sukses memenangkan perburuan untuk mengakuisisi The Red Devils dari keluarga Glazer. Kylian Mbappe baru saja menolak untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun dengan Paris Saint-Germain. Skuad Les Parisiens mau nggak mau harus segera menjual pemain asal Perancis tersebut. Pasalnya mereka bisa saja kehilangan Mbappe secara gratis karena menyisakan kontrak 1 tahun lagi. Mendengar hal itu, MU siap ajukan tawaran untuk sang pemain. Apalagi ex-AS Monaco ini merupakan incaran Red Devils sejak lama. Mbappe adalah salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar belanja Erik ten Hag. Di sisi lain, MU harus bergegas untuk mengamankan jasanya. Sebab Real Madrid siap mati-matian untuk mengejar Mbappe setelah kehilangan Karim Benzema. Sementara itu Mbappe sendiri masih ingin bertahan di PSG hingga kontraknya habis musim depan. Proses akuisisi saham Manchester United mulai ada titik terang. Menurut laporan dari media Al Watan, Sheikh Jassim berhasil mengambil alih skuad Setan Merah. Ini merupakan tawaran kelima sekaligus terakhir dari anggota kerajaan Qatar tersebut. Tawaran tersebut sebelumnya sebesar 6 miliar pounds atau 112 triliun rupiah. Dia berhasil memenangkan proses jual beli dari Sir Jim Ratcliffe yang sebelumnya juga calon kuat. Kabarnya kesepakatan resmi akan keluar dalam beberapa jam ke depan. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda positif dari pihak Manchester United. Liverpool menikung Chelsea dalam perburuan Valverde dan bakal mengajukan tawaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Sedangkan Bernardo Silva ingin mencari tantangan baru usai meraih treble winner bersama Manchester City. Liverpool meramaikan perburuan Federico Valverde di transfer musim panas. Pemain 24 tahun ini merupakan pemain yang sangat disukai oleh Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini merasa Valverde sangat cocok dengan skema permainannya. Untuk mendapatkannya, Liverpool harus merogoh kocek 100 juta euro atau sebesar 1,6 triliun rupiah. Real Madrid sendiri siap menjualnya apabila ada penawaran yang cocok. Apalagi dengan kedatangan Jude Bellingham membuat peluangnya untuk hengkang semakin besar.
Di sisi lain, Chelsea sebelumnya sudah mengajukan tawaran kepada skuad Los Blancos. Tawaran tersebut sekitar 112 juta euro atau sebesar 1,7 triliun rupiah. Manchester City terancam kehilangan salah satu pemain pilarnya yakni Bernardo Silva. Pemain 28 tahun ini dirumorkan ingin hengkang dari Etihad Stadium musim panas ini. Alasannya Bernardo mau mencoba tantangan baru di luar Premier League. Klub-klub yang bisa menjadi destinasinya ada Paris Saint-Germain dan Barcelona. Khusus untuk skuad Les Parisiens menjadi salah satu tim yang paling serius dengan jasanya. Mereka bahkan sudah melakukan negosiasi langsung dengan Bernardo. Usai berhasil mengamankan satu tiket ke Conference League, Aston Villa tengah menyusun rencana untuk musim depan. Salah satunya dengan mengincar Pau Torres yang tampil gemilang di Villarreal. Dilansir dari 90 Min, bek tengah asal Spanyol itu dinilai cocok dengan gaya bermain Aston Villa. Apalagi Pau Torres menjadi pemain yang diidam-idamkan oleh sang pelatih Unai Emery. Villarreal juga sudah menerima kabar jika Pau Torres berencana ingin cabut. Namun Aston Villa harus merogoh kocek 50 juta euro seandainya ingin mendapatkan jasa bek 28 tahun ini. Next ada Barcelona dan Real Madrid yang harus gigit jari karena Joshua Kimmich memutuskan untuk bertahan di Bayern Munchen. Kita beralih ke Jerman, ada Borussia Dortmund yang siap memulangkan Jadon Sancho. Asa Barcelona ingin merekrut Joshua Kimmich harus bertepuk sebelah tangan. Alasannya pemain asal Jerman itu menolak dengan tegas tawaran dari Barcelona. Sang pemain mengaku merasa bahagia di Bayern Munchen saat ini. Kimmich masih ingin memberikan gelar bersama skuad di Rotterdam dan sudah ada rencana besar untuk kedepannya. Selain Barcelona, Real Madrid juga harus gigit jari setelah mendengar ucapan Kimmich. Sebab skuad Los Blancos menjadi salah satu tim yang juga gencar menginginkan jasanya. Mauro Icardi sukses menampilkan performa gemilang bersama Galatasaray musim ini. Pemain asal Argentina itu sukses mengemas 23 gol dari 26 penampilan di semua kompetisi. Berkat penampilan apinya itu, banyak raksasa Eropa yang tertarik dengan jasanya. Salah satunya ada AS Roma yang menginginkan Icardi berada di skuad utama musim depan. Bahkan Giello Rossi siap menawarkan mahar sebesar 8 juta euro kepada pasukan Cimbom Aslan. Ex Inter Milan ini diproyeksikan sebagai pengganti Tammy Abraham yang diisukan hengkang. RB Leipzig bakal memboyong Anthony Elanga yang jarang mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Di sisi lain, Romelu Lukaku mendapatkan tawaran gaji fantastis dari Al Hilal. Borussia Dortmund dikabarkan belum move on usai ditinggal Jadon Sancho ke MU. Menurut laporan, manajemen berusaha untuk memulangkannya ke Sinyal Iduna Park. Pasalnya saat ini Edin Terzic sedang fokus untuk memperbaiki lini serang mereka. Dengan datangnya Sancho diharapkan mampu mendongkrak performa tim untuk musim depan. Di sisi lain, peluang Dortmund mendatangkan Sancho juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Setan Merah sendiri tengah mempertimbangkan untuk melego sang pemain di akhir musim. Anthony Elanga nampaknya nggak akan melanjutkan karirnya bersama Manchester United. Bersumber dari Sky Sport Germany, pemain Swedia itu tengah diminati oleh RB Leipzig. Raksasa Bundesliga ini disebut sedang melakukan negosiasi intens dengan sang pemain. Manajemen RB Leipzig percaya jika Elanga punya bakat besar untuk menjadi pemain top. Erik ten Hag selaku pelatih pun gak akan menghalangi kepergian Elanga di musim panas nanti. Red Devil pun sudah mematok harga jual Elanga sekitar 15 sampai 20 juta euro. Romelu Lukaku menjadi target dari klub Sultan Arab Saudi yakni Al Hilal. Skuad Al Zaim akan memboyong pemain asal Belgia ini usai masa peminjamannya dari Inter Milan telah habis. Dilansir dari Gol, manajemen Al Hilal sudah melakukan pembicaraan kepada Lukaku. Mereka menawarkan bayaran sebesar 50 juta euro atau 800 miliar rupiah untuk 2 tahun. Peluang Al Hilal untuk mendatangkannya sangat terbuka lebar, sebab Chelsea sudah memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang akan dijual musim panas ini. Beralih ke kabar resmi, ada AS Roma yang kembali menikung AC Milan dengan sepakat mendatangkan Evan Dika dari Eintracht Frankfurt.
Sementara timnas Italia merilis jersey terbaru spesial ulang tahun federasi. AS Roma baru saja menyelesaikan kesepakatan untuk memboyong Evan Dika. Back entrang Frankfurt ini berhasil didatangkan dengan bebas transfer. Pemain asal Perancis ini akan segera menjalani tes medis di kota Roma. Nantinya Dika akan menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2028. Skuad Giallorossi sukses memenangkan perburuan Dika atas tim besar Eropa lainnya, termasuk AC Milan yang sebelumnya juga kepincut dengan jasa pemain 23 tahun ini. Adidas resmi merilis jersey edisi spesial untuk timnas Italia. Seragam ini dirilis untuk memperingati ulang tahun Federasi Sepak Bola Italia yang ke-125 tahun. Jersey ini terlihat klasik menggunakan warna dasar putih kombinasi kuning emas. Warna kuning emas tersebut terdapat pada garis 3 khas Adidas yang terdapat di bahu. Dalam perilisannya terdapat pemain dengan nama-nama mentereng, mulai dari Leonardo Bonucci, Sandro Tonali, Matteo Darmian hingga Bryan Cristante. Berita selanjutnya, Gerard Pique mengakui menyesal karena membuat keputusan pensiun saat masih membela Barcelona. Sementara di kabar penutup ada Sintayong yang siap mengalahkan Palestina di partai FIFA Matchday. Gerard Pique baru-baru ini menyatakan menyesal telah memilih pensiun dari Barcelona. Hal itu dia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam sebuah acara podcast Cult Offside. Dalam acara tersebut, Pique mengungkapkan jika dirinya saat itu didesak untuk pergi oleh manajemen. Manajemen beralasan jika hal itu untuk menyelamatkan kondisi finansial klub. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pique. Pemain asal Spanyol ini mengatakan jika dirinya lebih baik untuk gantung sepatu daripada harus berseragam klub lain. Pelatih Sintayong memberikan komentarnya menjelang laga FIFA Matchday menghadapi Palestina. Pelatih asal Korea Selatan ini bilang anak asuhnya sudah sangat siap untuk laga ini. Gak cuma itu, Sintayong berharap skuad Garuda bisa bermain dengan semangat juang yang tinggi, sehingga bisa memenangkan laga nanti. Kemenangan melawan Palestina bisa mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Pasalnya saat ini pasukan Garuda masih bertengger di posisi ke-149 ranking FIFA. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Hala Madrid. Dia kasih kita super thanks 20.000. Katanya pagi-pagi ada notif, langsung gas nonton berita olahraga dari Cetak Gol. Makasih ya Kak super thanks-nya. Buat kamu yang belum subscribe, coba di subscribe dulu. Dan buat kamu yang pengen komennya dibacain juga, bisa klik super thanks yang ada di bawah guys. Sampai jumpa.